Berikutnya bahasa Indonesia. Oke. Dalam sebuah paragraf, ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf disebut ide pokok. Di situ ada ide gagasan yang menjadi pokok paragraf, berarti ide pokok. Oke. Dalam paragraf kalimat yang berisi tentang ide pokok, di sini kalaupun kalian Bu, aku tuh nggak tahu Bu sama sekali. Tinggal dilihat aja ya pilihannya. Ada kalimat utama, kalimat umum, kalimat ringkas, kalimat penjelas. Kalau di sini kalimat yang berisi tentang ide pokok berarti dia adalah utama. Jadi jawabannya kalimat utama. Oke? Berikutnya lagi. Tuliskan kesimpulan dari bacaan di atas dalam satu kalimat. Bacaannya adalah limbah yang disebabkan oleh kulit atau cangkang telur ayam semakin hari semakin banyak. Apabila dibiarkan terus-menerus akan mempengaruhi lingkungan. Untunglah ada pengusaha pengguna cangkang telur. Para pengusaha memanfaatkan kulit telur untuk menghasilkan produk kerajinan. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya kan hanya dalam satu kalimat, berarti disimpulkan. Cangkang telur ayam bisa dimanfaatkan untuk produk kerajinan, itu boleh, betul. Atau ternyata limbah atau cangkang kulit telur dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Udah cukup kayak gitu aja, boleh, betul ya. Awalan pada kata tertinggi, berarti apakah lebih tinggi? Kalau tertinggi, terbaik, terburuk, apa lagi ya? Terbesar. Nah, berarti itu paling ya kan? Paling besar, paling tinggi, paling pendek, paling kecil. Kayak gitu. Berikutnya, ide pokok paragraf tersebut adalah pisang merupakan tumbuhan yang banyak hidup di Indonesia. Itu sudah merupakan ide pokok. Sisanya berikutnya adalah kalimat pelengkapnya atau kalimat penjelasnya ya. Kenapa sih pisang itu tumbuh banyak hidup di Indonesia? Maksudnya penjelasannya bagaimana? Nih, hampir setiap daerah di Indonesianya ditumbuhi pohon pisang. Karena pohon pisangnya mudah sekali ditanam. Pohon pisangnya dapat tumbuh di dataran tinggi ataupun di dataran rendah. Terus juga pohon pisangnya tidak sulit dibudidayakan, kayak gitu ya. Jadi pohon pisangnya tumbuhan yang banyak hidup di Indonesia. Berikutnya, pohon pisang merupakan tumbuhan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, itu adalah ide pokoknya. Ya, penjelasnya apa sih? Perkembangbiakannya dengan cara tunas pohon pisangnya akan tumbuh di sekitar pohon induknya. Tunas-tunas inilah yang nanti akan menjadi tumbuhan baru. Tunas tersebut dapat dibiarkan tumbuh dekat induknya atau dipindahkan ke lahan lain jika sudah cukup besar. Jadi kalimat berikutnya itu adalah kalimat penjelasnya. Pohon pisang berkembang biak dengan vegetatif ya. Nah, ini the last one. Ya, betul nggak? Last one, iya betul. Perhatikan gambar di bawah ini. Tuliskan 2 kalimat informasi yang dapat kamu peroleh dari gambar tersebut. Jadi kalian tidak usah pusing-pusing apa ya kalimat informasinya. Langsung buat kalimat dari yang ada di gambar saja. Ini yang Jinan udah boleh nih, betul. Orang-orang sedang menebang pohon di hutan. Betul kan? Itu dari gambar orang-orang sedang menebang pohon di hutan. Batang pohonnya dimasukkan ke mobil truk. Oh, itu ada tuh, lihat tuh. Ya. Batang pohonnya dimasukkan ke dalam truk atau batang pohonnya dikumpulkan untuk dibawa menggunakan truk, misalkan kayak gitu boleh. Jadi tidak perlu pusing-pusing sampai menyebutkan akan banjir, akan longsor, itu pun tidak apa-apa. Hanya yang langsung terlihat dulu saja dari gambarnya. Oke? Kalian bisa kan pelajari lebih lengkap ya, tetap semangat.